إلى الأفلاك يعلينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masuk ke materi yang keempat. Menurut saya materi ini adalah salah satu materi yang terpenting dalam pembelajaran bahasa Arab ya, yaitu materi al-i'rabu, i'rab atau alamatul i'rab, pertanda i'rab. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan i'rab itu adalah perubah-ubahan baris akhir setiap kata ya. Misalkan al-i'rabu, al-i'rabi, al-i'raba, u, a, i atau sukun, perubah-ubahan baris akhir itu namanya i'rab. Sekali lagi, perubah-ubahan baris huruf terakhir itu namanya i'rab. I'rab itu ada pada dua tempat. Yang pertama fi'ilnya, al-af'al, fi'il. Yang kedua adalah al-asma, isim. Fi'il ini ada fi'il madi, mudhorik, ada juga amar. Al-asma, isim-isim ini ada yang mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamaknya itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Fi'il itu yang i'rabnya yang pertama adalah rafa'. Ketika dibilang rafa', maka alamat i'rabnya adalah dhammah. Ini yang asli. Ada beberapa lagi yang menjadi pengganti, nanti kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah nasab. Nasab. Yang pertama rafa', barisnya dhammah yang asli, penggantinya nanti kita bicarakan. Yang kedua adalah nasab, pertandanya yang asli adalah al-fathah, berbaris patah, yaitu a. Ada juga penggantinya, nanti kita bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah jazam. Jazam itu pertanda yang asli adalah sukun, berbaris mati. Ada juga penggantinya, seperti yang nasab sama rafa', tapi nanti kita bicarakan insyaallah. Kemudian untuk asma, untuk isim, yang pertama ada rafa', dhammah juga ya. Yang kedua ada nasab sama fathah. Dan yang ketiga khafat, berbaris kasroh. Bedanya i'rab antara fi'il dengan isim, kalau di fi'il ini ada jazam. Jazam sudah pernah kita bicarakan bahwa ada amil jazam di fi'ilnya, an, lan, amil jazam, lam, lamma, dan seterusnya. Kalau amil nasab, an, lan, idzan, dan seterusnya. Sementara kalau di isim ini, dia rafa', nasab, khafat. Khafat itu juga sudah pernah kita bicarakan. Hurufnya adalah min, ila, an, ala, dan seterusnya. Ada juga khafat yang lain seperti idhofah dan sebagainya ya, yang berbaris kasroh. Ini jangan lupa saya ingatkan lagi. Pertanda i'rab fi'il itu ada rafa', nasab, jazam. Sementara yang untuk isim ada rafa', nasab, khafat. Khafat tandanya kasroh, nasab tandanya fathah, rafa' tandanya dhammah, jazam tandanya sukun. Berarti 4 ya, rafa', nasab, jazam, dan khafat.
Itu bertanda yang huruf semuanya ya. Rofa, nasab, jazam, dan khafat. Baik, kita lihat satu persatu. Pelan-pelan saja, santai saja, karena ini materi perlu kita pahami secara benar. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu huruf. Huruf ini bukan bagian dari i'rab karena barisnya tidak berubah-ubah. Maka jadinya mabani. Contohnya lan. Lan itu huruf nasab mabaniun ala sukun. Dan begitu seterusnya. Jadi semua huruf itu adalah mabani. Mabani itu dibina sesuai baris terakhir. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah alamat yang huruf yang pertama adalah ar-raf'u, rofa. Rofa, kita ingat tadi bahwa baris aslinya adalah dhammah. Kapan saja rofa itu bertanda yang hurufnya dhammah? Ya, saya ulangi. Kapan saja rofa itu bertanda yang hurufnya dhammah? Yang pertama adalah ketika dia isim mufrad. Kita lihat ya. Apabila ada isim mufrad waktu rofa, maka pertandanya adalah dhammah. Saya ulangi. Apabila ada isim mufrad waktu rofa, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Kapan waktu rofak? Nanti kita bicarakan apa saja isim-isim yang dirofakkan, fiil-fiil yang rofak. Nanti kita bicarakan insyaallah. Ada babnya tersendiri. Saya ulangi. Apabila ada isim mufrad ini adalah nama yang untuk tunggalnya. Seperti contohnya al-madarosatu. Al-madarosatu. Ini kan bisa kita berisi sebenarnya sebelum kita tahu, atau ketika dia masuk huruf jar bisa juga berubah menjadi al-madarosati, minal madarosati. Tapi karena dia isim mufrad waktu rofak, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Maka diberisi al-madarosatul jadidatu, sekolah yang baru. Oke, kita lanjutkan. Ketika dia jamak taksir waktu rofak, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Saya ulangi ya. Apabila ada jamak taksir waktu rofak, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Contohnya al-kutubul jadidatu. Al-kutubu adalah jamak taksir, isim mufradnya adalah kitabun, kitabani, sananya kutub. Saya ulangi, ketika ada jamak taksir waktu rofak, alamat rofaknya adalah dhammah. Contohnya al-kutubu. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu adalah jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Pertandanya alif dan ta, seperti yang saya bicarakan pada video sebelumnya. Nah, jadi apabila ada jamak muannats salim waktu rofak, maka pertanda rofaknya adalah dhammah, al-muslimatu. Artinya ketika dia dijarkan, maka tunya ini yang berubah. Contohnya minal muslimati. Nah, tapi karena dia waktu rofak, maka alamat rofaknya adalah dhammah. Kalau ditanya dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah waktu rofak, insyaallah nanti kita bicarakan pada video yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhorik. Fi'il mudhorik yaqra'u. Jadi fi'il mudhorik itu karena dia fi'il mudhorik yang rofa, artinya belum dimasuki huruf nasab dan huruf jazam, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Ya, saya ulangi. Fi'il mudhorik yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazam, berarti dia waktu rofa, maka pertanda rofaknya adalah dhammah. Jadi yaqra'u. Sebab ketika dia ada huruf nasab, maka u-nya ini berubah menjadi a. Contohnya layaqra'a, layaqra'a.
Oke, baik. Ini pertanda yang asli ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada juga pertanda rofa itu yang pengganti. Kapan saja pertanda rofa itu menjadi pengganti? Penggantinya itu ada beberapa ya. Yang pertama, waw. Yang pertama, waw. Waw itu menjadi pengganti dhammah waktu rofa apabila ia asmaul khamsah. Nama-nama yang 5. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi bahasanya seperti ini membicarakannya. Apabila ada asmaul khamsah waktu rafa, maka pertanda rafa'nya adalah waw. Abuka. Kenapa waw pertanda rafa'nya? Karena ini yang berubah ketika dia nanti waktu jar atau waktu khafat. Contohnya min abika, wawnya berubah menjadi iya, abika. Nah, dan begitu seterusnya. Saya ulangi, ketika ada asmaul khamsah itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Inilah asmaul khamsah atau asmaul sittah boleh juga ya. Nah, jadi apabila ada asmaul khamsah waktu rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah waw. Wawnya yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak yang ditujukan kepada laki-laki ya. Al-muslimuna yusalluna shalawatal fardhi. Al-muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim waktu rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah waw. Kalau dia waktu khafat, maka wawnya ini berubah menjadi iya. Contohnya minal muslimina. Nah, karena dia yang berubah-ubah, maka dialah yang disebut dengan pertanda i'rab. Nah, lanjut. Kemudian pengganti, tanda pengganti yang kedua adalah alif. Saya ulangi, yang asli adalah dhammah, yang waw pengganti, alif juga pengganti. Kita lihat kapan alif menggantikan dhammah waktu rafaq, waktu musanna. Musanna itu adalah kalimat yang menunjukkan dua. Jadi apabila ada musanna waktu rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah alif. Saya ulangi, apabila ada musanna waktu rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah alif. Contohnya al-muslimani yusalliyani shalawatal fardhi. Ketika ini kita jadikan menjadi waktu khafat, ra'aitul muslimaini, ya, berubah alifnya menjadi ya. Ra'aitul muslimaini yusalliyaini shalawatal fardhi. Karena ini yang berubah, maka inilah yang menjadi pertanda i'rabnya. Saya ulangi. Kalimat musanna, kata musanna ketika ia rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah alif. Kemudian pertanda pengganti yang ketiga adalah nun. Kapan nun menggantikan dhammah ketika rafaq? Yaitu ketika af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Boleh juga dengan kata yang lainnya. Contohnya yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina, atau kata yang lain juga boleh. Jadi teorinya seperti ini. Fi'il yang 5, af'alul khamsah, ketika ia rafaq, maka pertanda rafaqnya adalah nun. Menetapkan nun, adanya nun. Yaf'alani, nunnya inilah pertandanya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kenapa kita mengatakan bahwa nun ini adalah pertanda i'rabnya? Sebab ketika ia waktu nasab, diawali huruf nasab an atau lan, maka nun ini yang dibuang, dia yang berubah. Kalau waktu rafaq yaf'alani, maka kalau ada di sini lan yaf'ala, nunnya dibuang. Maka itulah yang menjadi pertanda i'rab.
Saya ulang sekali lagi ya teorinya. Af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 ketika rafa' maka pertanda rafa'nya adalah nun. Baik, kita lanjutkan ke pertanda i'rab yang kedua adalah nasab. Kita ingat bahwa nasab itu tandanya adalah fathah yang asli. Baik, kita perhatikan. Yang pertama adalah fathah. Kapan nasab itu difathahkan? Yang pertama adalah ketika dia isim mufrad. Isim mufrad waktu rafang tadi pertanda rafangnya adalah dhammah. Ini isim mufrad ketika nasab maka pertanda nasabnya adalah fathah. Kapan ia nasab? Insyaallah akan kita buat video khusus untuk membicarakan itu. Isim mufrad ketika nasab maka pertanda nasabnya adalah fathah. Contohnya ra'aitul madarasata. Al-madarasata ini adalah isim mufrad waktu nasab. Ini adalah maf'ulun bih. Tapi penjelasannya insyaallah nanti. Ra'aitul madarasatal jadidata. Al-jadidata dengan al-madarasata ini adalah isim mufrad. Maka isim mufrad waktu nasab pertanda nasabnya adalah fathah. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan kalau saya boleh mengatakannya. Contohnya masjidun, masjidani, masajid. Berbeda dengan jamak muannats salim yang ditambah alif dengan ta atau jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun. Maka jamak taksir ini tidak memiliki aturan main yang baku. Contohnya qolamun, qolamani, aqlam. Aqlam adalah bentuk jamaknya. Jadi jamak taksir ini ketika dia berada pada posisi nasab, maka pertanda alamat nasabnya adalah fathah. Pertanda nasabnya adalah fathah. Bana Aliul masjidah. Si Ali membangun masjid. Maka masjid ini adalah jamak taksir. Al-masajidah, masjidun, masjidani, masajid. Si Ali membangun masjid. Karena dia waktu nasab maka barisnya harus fathah. Kenapa kita tahu dia nasab? Insya Allah nanti kita bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ketika nasab pertanda nasabnya adalah fathah. Contohnya lan yana ma. Lan yana ma. Ini asalnya yanamu. Waktu rafa' dia yanamu. Karena fi'il mudhari' itu marfu', dirafa'kan. Tapi ketika ada lan di sini, fi'il mudhari' yang waktu nasab, pertanda nasabnya di sini kan ada kita lihat huruf lan, huruf nasab. Maka pertanda nasabnya adalah fathah. Contohnya layanama, lan yanama. Pertanda nasab yang menjadi pengganti yang pertama adalah alif. Kapan alif menjadi pertanda nasab? Yang pertama adalah ketika asmaul khamsah. Di waktu rafang tadi, pertanda rafang asmaul khamsah itu adalah waw, abuka, akhuka. Di waktu nasab itu pertanda nasabnya adalah alif. Asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah, nama-nama yang 5 atau asmaul sittah. Asmaul sittah waktu nasab, maka pertanda nasabnya adalah alif. Contohnya abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Contohnya ro'aitu abaka. Kenapa kita mengatakan bahwa alif ini yang menjadi pertanda nasabnya? Alif menjadi pertanda nasabnya karena alif inilah yang berubah-ubah. Contohnya ketika waktu rafang tadi abuka. Waktu nasab abaka. Sementara di waktu khafat atau jar abika. Marartu bi abika. Karena dia yang berubah-ubah, maka dialah yang menjadi tanda i'rabnya. Pertanda nasab yang ketiga, yang menjadi pengganti yang ketiga, al-kasroh, baris kasroh. Kapan? Ketika jam'ul muannatsis salim. Jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Jadi teorinya apabila ada jamak muannatsis salim waktu nasab, maka pertanda nasabnya adalah kasroh.
Contohnya, taraktul muslimati. Taraktul muslimati. Kita lanjutkan. Pengganti yang ketiga atau pertanda nasab yang keempat adalah ya. Kapan ia menjadi pertanda nasab? Yang pertama adalah waktu jamak mudzakkar salim. Apabila ada jamak mudzakkar salim waktunya nasab, maka pertanda nasabnya adalah ya. Contohnya al-muslimina, ra'aitul muslimina yusallina sholawatal fardhi. Al-muslimina. Sementara kita tahu bahwa al-muslimina ini ketika rafa dia al-muslimuna. Yang kedua adalah al-musanna. Musanna ini adalah kata yang menunjukkan untuk dua orang ya, dua. Maka ketika rafa kita tahu bahwasanya musanna ini pertandanya adalah alif. Ketika dia nasab, maka pertanda nasabnya adalah ya. Al-muslimaini. Berbeda dengan yang di atas ya, ini muslimina. Ya sebelum ya, sementara kasroh sebelum ya. Sementara waktu musanna fathah sebelum ya. Maka ketika ada musanna waktu nasab pertanda nasabnya adalah ya. Contohnya al-muslimaini yusolliyaini sholawatal fardhi. Dan yang pertanda nasab yang terakhir adalah membuang nun. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau dia waktu rafa pertanda rafa'nya adalah menetapkan nun. Sementara af'alul khamsah waktu nasab pertanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Contohnya lan yaf'ala, asalnya ini adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi ketika ada huruf nasab di sini, maka pertanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Pertanda yang huruf yang ketiga adalah khafat. Mari kita usahakan pelan-pelannya dan memahaminya secara perlahan. Mudah-mudahan dimudahkan untuk kita bisa memahami materi pertanda huruf ini. Karena menurut saya ini adalah materi yang sangat penting ya untuk pembelajaran bahasa Arab. Pertanda iqrob yang ketiga adalah khafat. Khafat itu seperti yang kita sampaikan tadi, pertandanya adalah berbaris kasroh yang asli. Baik, kita lihat. Pertanda iqrob yang pertama adalah kasroh. Isim mufrad. Isim mufrad itu sudah kita jelaskan tadi sedikit. Isim yang berbentuk tunggal. Isim mufrad waktu khafat, pertanda khafatnya adalah kasroh. Jamak taksir ketika khafat, pertanda khafatnya adalah kasroh. Jamak muannats salim waktu khafat, pertanda khafatnya adalah kasroh. Contoh isim mufrad, lihat al-madarasati. Ada huruf jar atau huruf khafat, kita lihat fi di sini. Maka cara bacanya bukan lagi al-madarasata atau al-madarasatu, tetapi fil madarasatil jadidati, menjadi kasroh. Kenapa? Karena dia isim mufrad waktu khafat. Contoh yang kedua jamak taksir fil masajidi, al-masajidi. Al-masajidi ini ketika sebelum ada fa maka bacaannya adalah al-masajidu. Tapi karena ada huruf jar, maka isim jamak taksir. Saya ulangi, maka jamak taksir waktu khafat, pertanda khafatnya adalah kasroh. Fil masajidi. Dan yang ketiga, taraktul muslimati. Jamak muannats salim, waktu khafat, pertanda khafatnya adalah kasroh. Taraktul muslimati. Bukan kita baca lagi muslimatu atau muslimata, tetapi yang benar adalah muslimati.
Baik, pertanda khafat yang kedua adalah ya. Kapan yaitu menjadi pertanda khafat? Yang pertama ketika asmaul khamsah, isim-isim yang 5 yang waktu rafak tadi kita sebut dengan istilah abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, sekarang ketika dia waktu khafat, maka asmaul khamsah itu waw yang tadi waktu rafak, alif yang tadi waktu nasab berubah menjadi ya waktu khafat. Nah, maka abika, akhika, hamika, bukan lagi abuka, akhuka, hamuka, bukan. Maka teorinya seperti ini. Asmaul khamsah waktu khafat, pertanda khafatnya adalah ya. Contohnya abika, akhika, hamika. Kapan ya dikatakan khafat? Nanti kita bicarakan insyaallah. Yang kedua adalah musanna. Musanna waktu khafat, pertanda khafatnya adalah ya. Contohnya ra'aitul muslimaini yusolliyaini. Nah, jadi muslimaini ya ini adalah pertanda i'rabnya musanna waktu khafat. Kenapa? Karena ya inilah yang berubah-ubah ketika dia waktu rafak, nasab dan khafat. Contohnya waktu dia nasab, dia muslimaini, waktu rafak muslimuna. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan banyak laki-laki. Ra'aitul muslimina. Ini ketika dia waktu rafak itu muslimuna. Namun ketika dia waktu khafat, maka waw yang tadi berubah menjadi ya, makanya dibaca menjadi ra'aitul muslimina yusallina shalawatal fardhi. Baik, pertanda khafat yang ketiga adalah al-fathah. Al-fathah itu kapan ia menjadi pertanda khafat? Ketika ismun ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Ini nanti insyaallah akan kita bahas tersendiri. Tapi sederhananya begini. Ketika ada ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif waktu khafat, maka pertanda khafatnya adalah fathah. Contohnya makkata. Makkata. Nah, ini kan min ada huruf jar. Tapi karena dia ismul ladzi la yansharif, min makkata. Seharusnya kalau dia al-madrasah, contohnya di paling atas ini, dia menjadi kasroh fil madarosati. Tapi karena dia ismul ladzi la yansharif, maka dia menjadi fathah. Min makkata ila misra. Baik, pertanda i'rab yang terakhir adalah jazam. Yang pertama tadi rafa, nasab, yang kedua khafat, yang ketiga, yang keempat adalah jazam. Jazam itu seperti yang saya sampaikan tadi, pertanda yang asli adalah sukun. As-sukunu. Ya, yang pertama adalah sukun. Fi'il mudhari' apabila waktu jazam maka dijazamkan, pertanda jazamnya adalah sukun. Fi'il mudhari' ketika jazam, pertanda jazamnya adalah sukun. Contohnya lam, lam yanam. Yanam ini aslinya adalah waktu rafak adalah yanamu. Maka ketika dia ada huruf jazam, maka dia dijazamkan dengan sukun, lam yanam. Nah, kemudian pertanda jazam yang kedua adalah al-hazfu. Al-hazfu ini artinya membuang. Yang pertama adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah fi'il yang 5 atau yang 6. Lam yaf'ala, asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi karena ada huruf jazam di sini, maka nunnya dibuang. Maka namanya hazfun nun, membuang nun. Contohnya lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Nunnya semua dibuang. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang memiliki huruf illat di ujung. Huruf illat itu adalah alif, waw, ya. Saya ulangi.
huruf illat itu adalah alif, waw, ya. Jadi fi'il mudhari apabila memiliki huruf penyakit di akhir, maka dan dia waktu jazam, maka pertanda jazamnya adalah membuang huruf illat. Contohnya yarmi, asalnya adalah yarmi, pakai ya. Maka karena ada lam, ada huruf jazam di sini, maka huruf illatnya dibuang, lam yarmi. Lam yarmi. Lam yarmi. Jadi membuang itu hasbu itu ada dua, membuang hasbun nun, membuang nun, dan yang kedua adalah membuang huruf illat. Nah, demikian materi kita. Saya berharap itu bisa membantu kita untuk memahami bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقرآن معجزة إلى